baiklah, di sini saya sudah bersama responden pertama saya. Sebelum dimulai wawancara ini, ada baiknya responden saya ini untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Nama saya Adrian Saputra, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Tebet Ijo, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Saya saudara kandung dari Okti Hudayanita Fitri. Ya, makasih. Baiklah, langsung saja saya ajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, apakah saudara mengenal coklat-coklat batang yang ada di pasar? Mengenal? Oke. Apakah saudara setuju jika coklat batang yang biasa berbentuk batang kita ubah menjadi bentuk yang bulat? Sangat setuju. Mengapa demikian? Biar ada modifikasi yang baru. Oke, selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa coklat batang itu keras, contohnya tuh merek Super Queen. Jadi apabila coklat batang itu kita buat lebih lembut, apakah Anda setuju? Kalau Setuju sekali. mengapa? Biar lebih mudah menggigitnya. Oh iya, mantap. Jadi dari sekian banyak coklat batang yang ada di pasar, yang mana yang paling Anda sukai? Super Queen. Super Queen. Mengapa Anda suka Super Queen? Kemasannya lebih bagus, lebih menarik. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengonsumsi coklat batang selain merek yang Anda suka itu? Pernah. Pernah? Oke. Jadi, selanjutnya, apakah jenis kemasan coklat batang yang Anda suka itu sudah sesuai dengan isi di dalamnya? Sudah sesuai. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa coklat batang merek Super Queen misalnya itu kan apabila diletakkan di suhu kamar dia itu akan leleh. Jadi jika kemasannya itu kita buat dia itu tahan dari suhu apapun sehingga isi di dalamnya itu utuh. Apakah Anda setuju? Setuju. Oke. Alasannya? Nggak tahu ya. Oke. Yang terakhir, jika coklat batang yang Anda suka itu melakukan modifikasi misalkan dari segi rasanya, jadi Anda sebagai konsumen itu apa ingin mencobanya atau tetap bertahan dengan coklat yang lama? Saya mencoba yang baru. Why? Karena saya suka yang baru-baru. Oh begitu ya. Pertanyaan sesi kedua, oke guys. Oke. Bagaimanakah menurut Anda, apakah coklat batang yang ada di pasar itu terjangkau atau belum? Ada yang terjangkau, ada yang nggak terjangkau. Oh, dua opsi ya? Ya. Oke. Jadi berapa harga coklat batang yang sering Anda beli atau yang Anda sukai? Ya, kan ada banyak macamnya tuh. Ya. Ada yang 5.000 misalnya, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Oh, beda-beda ya. Ya. Menurut Anda, apakah harga coklat batang yang kamu suka itu sudah sesuai dengan isi yang di kemasannya dengan harga segitu misalnya? Sudah sesuai. Jika harga coklat batang yang Anda suka itu naik, apakah Anda tetap ingin membelinya atau tidak? Gimana ya? Karena saya sudah terlanjur suka dengan coklat itu, ya mau gak mau harus dibeli. Oh iya, makasih. Apakah harga coklat batang dengan merek satu dengan lain itu berbeda? Ya berbeda, jelas berbeda lah. Mengapa? Karena mungkin dari segi rasanya juga berbeda. Harganya, Pak? Harganya berbeda juga. Misalnya yang si A ini 5.000, yang si B ini 2.000 misalnya. Oke, thanks. Harga coklat batang yang kamu sukai jika dibandingkan dengan merek lain, apakah termasuk golongan yang mahal atau yang murah? Dibilang mahal juga nggak mahal, murah juga nggak murah, standar lah. Oke, jika harga coklat batang di pasar itu naik, apakah menurut saudara itu berdampak buruk kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan bakunya itu coklat batang? Iya, itu berdampak buruk misalnya. Mengapa? Misalnya seperti pelaku usaha kan menggunakan coklat batang merek lain nih, misalnya kayak seperti Dairy Milk misalnya kan. Kalau coklat batangnya naik, otomatis modalnya juga bertambah. Oke, next.
Yang terakhir, jika ada jenis coklat batang yang baru dengan harganya itu lebih jauh murah dari coklat yang sebelumnya, apakah Anda ingin bersedia untuk membelinya? Kalau saya sebagai pelaku usaha, saya bersedia beli yang lebih murah kan, kualitasnya tetap bagus sebenarnya. Oke, terima kasih untuk jawaban saudara. Saya sudah bersama responden kedua saya. Sebelum dimulai wawancara, ada baiknya saya mempersilahkan responden saya untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felsika Saputri, umur saya 20 tahun, alamat saya Tebat Ijuk Dili, Depati 7 Kerinci. Dan saya sebagai mahasiswa. Dan di sini saya adalah rekan atau teman dari saudari Okti Huda. Oke, baiklah langsung saja Terima kasih. sama-sama. Langsung saja ke sisi pertanyaan ya. Saudara, apakah kamu mengetahui atau mengenal coklat-coklat batang yang ada di pasar? Tidak. Enggak tahu ya? Enggak. Oke, lanjut. Apakah kamu setuju jika coklat batang kan biasanya berbentuk batang? Jadi kita ubah bentuknya jadi bulat. Apakah Anda setuju? Setuju-setuju saja. Mengapa? Rasanya kenapa? Kalau cuma sekedar merubah bentuknya, itu tidak jadi masalah untuk saya, asal jangan rasanya tidak berubah. Oke. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa coklat batang yang merek Simple Queen kan, itu keras jika dimakan. Jadi di sini jika coklat itu kita buat dalam bentuk yang rasanya itu lebih lembut jika dimakan, apakah Anda setuju? Setuju, karena bagi saya lembut atau kerasnya makanan tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah rasa. Oke. Jadi dari sekian banyak merek yang ada di pasar, Anda lebih menyukai yang mana? Merek coklat. Iya, coklat batangnya. Saya suka Silver Queen, saya suka. Oke, Silver Queen. Mengapa Anda suka dengan Silver Queen? Kalau boleh tahu? Karena Silver Queen itu coklatnya lebih terasa dan manisnya pas, dan ada Silver Queen yang kacang. Karena saya suka kacang, jadi kalau kacang dipadukan dengan coklat itu terasa enak. Oke, next. Apakah Anda pernah mengonsumsi coklat batang yang selain merek yang Anda sukai itu? Saya pernah mengkonsumsi coklat batang yang namanya Dairy Milk, namanya itu. I know. Apakah jenis kemasan coklat batang yang Anda suka itu sudah terjamin baiknya kemasannya? Insya Allah terjamin karena kemasannya sangat bagus dan ada juga label halal di sana. Oke, halal ya. Lanjut, sebagaimana diketahui bahwa coklat batang merek Super Queen kan jika kita letakkan di suhu kamar itu kadang cepat meleleh. Jadi di sini pada wawancara ini saya ingin mengubah dari kemasan coklat batang merek tersebut tahan apabila diletakkan di suhu kamar, isi di dalamnya itu tetap tahan. Apakah Anda setuju? Sangat setuju sekali karena itu membuat coklat Silver Queen banyak dinikmati lah kalau kayak gitu. Oke, thanks. Next, jika coklat batang yang kamu suka itu melakukan modifikasi rasanya, varian rasanya itu diubah, apakah Anda itu tetap apakah Anda ingin mencobanya, apa tetap bertahan dengan yang lama? Saya akan mencobanya karena apa salahnya kita mencoba hal-hal baru. Mana tahu yang varian rasa yang baru lebih enak. Oke, next. Pertanyaan berikut, bagaimanakah menurut saudara apakah coklat batang yang di pasar itu harganya terjangkau atau tidak? Menurut saya terjangkau lah. Oke, selanjutnya
Berapa harga coklat batang yang sering Anda beli atau yang Anda sukai itu? Kalau yang ukuran kecil saya sering beli harganya sekitar 8 ribuan. Oh, 8.000. Menurut Anda, apakah coklat batang yang Anda suka itu sesuai dengan isi yang di dalam kemasannya tuh? Misal banyaknya atau itu sesuai dengan harga atau tidak? Menurut saya sesuai karena rasanya sangat enak. Oke. Jika harga coklat batang yang Anda suka itu naik, Anda gimana? Apakah tetap ingin membelinya atau bagaimana? Mungkin saya akan tetap membelinya, tapi tidak setiap harinya. Oh iya iya, nggak ada duit ya kalau setiap hari. Next, apakah harga coklat batang dengan merek satu dengan yang lain itu berbeda? Beda lah, karena beda merek, menurut saya beda lagi rasanya. Oke. Harga coklat batang yang kamu sukai jika dibandingkan dengan coklat batang yang lain, coklat batang kamu tuh eh, golongan mana? Apakah mahal atau murah atau sedang? Sebenarnya cukup mahal ya, Silver Queen yang saya suka itu coklat batangnya. Oke, next. Jika harga coklat batangan itu di pasar naik, jadi apakah menurut saudara itu berdampak kepada pelaku usaha yang dimana menggunakan coklat batang sebagai bahan baku usahanya itu? Menurut saya iya, Kenapa? karena nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Yang terakhir ya, jika ada Ya, jenis coklat batang yang baru dengan harganya itu lebih murah dari coklat batang yang sebelum-belum tuh. Jadi, apakah saudara tuh bersedia untuk membelinya? bersedia, saya sangat bersedia membelinya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Apa tadi pertanyaannya? Oh, jadi gini kan, maaf suara. Jika ada coklat batang yang baru dengan harganya itu lebih murah dari coklat batang yang sebelumnya. Jadi, apakah Anda bersedia untuk membeli coklat batang tersebut dengan harga yang lebih murah? Bersedia, karena saya ingin mencoba harga murah kan, apakah lebih enak apa coklatnya biasa saja. Oke, baiklah. Hanya itu ya yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih kepada responden Saudari Velsi Kasaputri atas jawabannya yang sangat membantu saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Baiklah, di sini saya bersama responden ketiga saya. Sebelum dimulai wawancara ini, ada baiknya responden saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sri Rahayu. Saya berumur 22 tahun. Pekerjaan saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya di sini sebagai responden untuk membantu dari tugas saudari Okti Budayita Fitri, di mana di sini kami mempunyai hubungan sebagai adik sepupu, jadi saya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh saudari kami Okti. Oke, terima kasih. Baiklah ya. Langsung saja saya ajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah saudari mengenal berapa jenis coklat batang yang ada di pasar? Beberapa jenis coklat batang yang saya tahu, yang seperti coklat batang tuh yang kayak silver cream gitu ya? Oh iya, saya cukup. Anda hanya perlu menjawab mengetahui atau tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui dengan jelas. Oke. Apakah saudari setuju kan yang kita ketahui itu coklat batang kan berbentuk batang. Jadi di sini
kita ubah bentuknya menjadi bulat. Apakah Anda setuju? Jika Anda setuju, berikan alasannya. Jika tidak, berikan juga alasannya. Kalau untuk bentuknya saya setuju saja, mungkin karena ada beberapa konsumen yang memang membutuhkan coklat dalam keadaan yang memang berbentuk bulat, tetapi jika ini nggak perlu penjelasan ya guys, Boleh. Kalau menurut saya sih saya setuju saja, karena memang kita tidak pernah tahu bagaimana konsumen. Kita tidak pernah tahu para konsumen di sana mereka seleranya seperti apa. Ada yang memang membutuhkan coklat batang yang dalam berbentuk batang. Ada juga yang membutuhkan coklat batang yang berbentuk bulat. Kadang ada juga yang memang coklat batang yang digunakan itu hanya berbentuk, karena seperti yang saya tahu coklat batang sampai sekarang ya hanya berbentuk batang saja. Mungkin kalau dibuat yang berbentuk bulat mungkin itu akan menjadi inovasi baru yang mungkin akan lebih disukai oleh para konsumen yang ada di pasaran. Oke, next ya. Sebagaimana diketahui bahwa coklat batang yang merek yang Silver Queen misalnya itu tuh keras. Jadi di sini jika dilakukan inovasi misalnya coklatnya kita buat lebih lembut lagi, apakah saudara setuju atau bagaimana? Sebenarnya mungkin sebenarnya kan ada kayak seperti pada saat membuat coklat itu mungkin orang sudah yang membuat coklat itu mungkin sudah tahu kan, mungkin suhu ataupun cuaca di Indonesia kan panas, jadi kayak kalau kita beli dan kita bawa di luar kan panas, jadi itu bisa bertahan beberapa lama gitu, dalam keadaan yang keras. Tapi jika kita buat dalam keadaan yang agak lebih lembut atau agak diturunkan kadar kekerasannya, mungkin saya pikir tidak akan bisa bertahan lama gitu. Kayak seperti kita buka kayak dia udah meleleh atau sedikit meleleh, jadi ketika kita makan mungkin ya kita akan kotor, tidak higienis lagi, ataupun bentuknya akan berubah gitu. Mungkin rasa kalau ditanya saya setuju atau tidak, mungkin lebih baik tetap ya nggak apa-apa keras aja, karena Silver Queen kan kayak mau kita kasih hadiah ataupun kita buat kemana, kita bawa kemana, jadi biar lebih tetap menjaga bentuk, saya pikir lebih baik seperti itu saja. Karena keras, saya selama ini tetap keras ya, gitu karena kan? saya pernah kan ada beberapa contoh coklat batangan yang memang agak sedikit lembut gitu. Tidak perlu saya sebutkan merek, memang ada yang coklat batangan tapi agak lembut, tetapi ketika kita bawa keluar atau setelah kita membeli dari pasar sampai di rumah, dia udah coklatnya sudah lengket di plastiknya, dan ketika kita ingin memakan kayak kurang higienis, kurang bersih. Jadi saya lebih suka ke coklat yang seperti yang agak keras, yang seperti Silver Queen sebenarnya. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Dari sekian banyak merek coklat yang ada di pasar, Anda lebih menyukai yang apa? Yang mana? Merek apa? Sejauh ini saya masih menyukai Silver Queen. Alasannya boleh saya tahu? Pertama ya tadi seperti saya bilang, dia lebih karena dia teksturnya tidak mudah berubah, dan ketika kita bawa setelah kita beli dari mau itu dari pasar, dari minimarket ataupun supermarket, ketika kita bawa ke rumah dia masih dalam keadaan bentuk yang sama, tidak berubah. Mau kita simpan beberapa lama pun tidak berubah. Saya rasa itu alasan kenapa saya suka, dan rasanya sudah pasti enak. Semua coklat saya suka, tapi karena saya suka Silver Queen ya karena memang dia bentuknya tidak berubah, karena dibandingkan yang coklat-coklat yang lain, ada coklat yang agak lebih lembut. Ketika sudah beberapa hari kita diamkan, itu dia akan lebih lembut dan akan lengket di plastiknya. Tapi kalau Silver Queen kan tidak seperti itu. Oh iya, oke, makasih. Selanjutnya, apakah
Anda pernah mengonsumsi coklat yang selain merek itu? Pernah. Pernah. Oke, terima kasih. Apakah jenis kemasan coklat yang Anda suka itu sudah terjamin baiknya? Kalau untuk baiknya, baik dalam keadaan apa? Baik yang seperti apa? Ya, misalkan kemasan itu udah pas higienis, misalnya tidak, kalau kita mengonsumsinya, misalkan ada coklat plastik yang berbahaya di dalamnya, kan ada UFO gitu. Apakah coklat batang yang biasa Anda sukai itu, apa yang sering Anda beli itu terjamin sudah kualitas kemasannya? Sejauh ini saya tidak menemukan, belum pernah menemukan di mana saya membeli coklat dalam keadaan yang rusak, karena memang setiap saya mau membeli coklat apa, saya melihat bentuknya, bentuk luarnya terutama, karena kan kita tidak bisa mengecek bentuk dalamnya apakah coklatnya sudah bagus atau tidak. Jadi yang pertama, pada saat saya ingin beli, yang pertama saya lihat adalah bentuk luarnya, keadaan luarnya apakah masih bagus, apakah ada cacat atau tidak, apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Jadi selama ini setiap saya membeli coklat, baik dalam merek apapun, saya belum pernah menemukan coklat dalam keadaan bungkusannya ataupun tempatnya itu yang tidak bagus ataupun dalam keadaan yang rusak atau tidak higienis seperti itu. Oke, terima kasih. Sebagaimana diketahui bahwa coklat batang merek si Silver Queen misalnya kan, itu kadang-kadang tuh suka meleleh apabila diletakkan lama di suhu kamar. Nah, jadi di sini apabila kemasannya itu kita buat menjadi kemasan yang lebih baik, di mana isi di dalamnya itu tahan terhadap suhu apapun. Apakah saudara setuju atau tidak? Kalau setuju, sertakan alasannya. Jika tidak, sertakan juga alasannya. Saya setuju karena kan karena saya adalah orang yang suka membeli coklat itu seperti dalam jumlah yang agak banyak. Jadi ketika saya tidak bisa menghabiskan atau apa, jadi saya masih bisa menggunakan bungkusan Silver Queen-nya itu dibungkus kembali, jadi dia tidak mudah cair jika memang bungkusan dari Silver Queen itu dirubah dalam keadaan bentuk yang tidak mudah mencair atau menjaga kualitas si Silver Queen. Jadi saya sangat setuju. Oke, next ya. Jika coklat batang yang Anda sukai itu tuh diubah varian rasanya, apakah Anda tetap ingin membeli yang lama atau tetap ingin mencoba yang baru? Mencoba yang beli yang tadi yang varian rasa baru. Saya ini pakai alasan ya? Boleh, ya pakai alasan. Mungkin saya harus mencoba dulu apakah varian yang baru ini cocok dengan selera saya. Jika dia cocok dengan selera saya, sesuai dengan selera saya, ya mungkin saya bisa ganti-gantian ketika saya sudah bosan dengan Silver yang rasa yang lama, maka saya bisa beralih ke Silver yang rasa yang baru. Karena untuk memperbanyak varian rasa, saya pikir itu adalah pilihan yang bagus. Oke, next ya. Menurut Anda, apakah harganya coklat pasar di pasaran itu terjangkau? Oh, sangat tidak. Oh, tidak. Oke. Berapa harga coklat yang biasa Anda beli? Saya biasanya beli yang seharga 23.000. Oke, 23.000. Menurut Anda, apa harga coklat batang yang Anda sukai itu apa sudah sesuai dengan isi yang di dalam kemasannya itu? Kalau harga yang saya berikan dengan rasa yang saya dapatkan itu sebanding, tapi jika harga dan dibandingkan dengan jumlah yang saya dapatkan itu sangat tidak sebanding. Oke. Menurut saya
Terlalu sedikit ya. Saya iya dengan keadaan kantong anak kos-kosan ya 23.000 itu lumayan. Oh ya, belanja seminggu? Ya, lanjut ya. Jika harga coklat batang yang Anda suka itu naik, apakah Anda akan tetap membelinya? Tidak. Tidak. Mengapa? Karena saya akan mencari coklat batang lainnya yang standarnya sesuai dengan keuangan saya. Oke. Apakah harga coklat batang satu dengan yang lainnya itu sama? Tidak, berbeda-beda. Berbeda. Mengapa bisa seperti itu? Mungkin menurut saya perbedaannya dari jenis coklat yang digunakan dan juga komposisinya. Mungkin ada beberapa yang menambahkan coklat dari coklat jenis A, coklat jenis B, dan mungkin ada juga beberapa produsen yang hanya membuat coklat dari satu jenis coklat saja. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi harganya menurut saya. Oke. Harga coklat batang yang Anda suka itu apakah termasuk golongan coklat batang yang mahal atau murah? Mahal. Oke. Jika harga coklat batang di pasar naik, jadi menurut Anda apakah berdampak buruk bagi pelaku usaha yang dimana bahan bakunya itu menggunakan coklat batang? Iya, itu sangat jelas terdampak karena mereka pasti akan mengalami pembengkakan dalam hal keuangan. Oke, kasih. Selanjutnya terakhir, jika ada coklat batang yang harganya lebih murah dari coklat batang yang sebelumnya, apakah Anda bersedia untuk membelinya? Harganya lebih murah tapi dengan kualitas yang sama, seperti itu maksudnya? Bukan, ini nih cuman sebatas coklat batang yang baru tapi harga dengan yang lebih murah. Saya sebenarnya lebih mementingkan kualitasnya karena kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi coklat, jadi saya rasa tidak apa-apa harganya lebih mahal sedikit asalkan memang itu kualitasnya bagus. Oh, berarti Anda masih mau dengan yang lama saja ya? Iya. Oh iya, mantap. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya sangat berterima kasih kepada responden saya, kepada Kak Yunita Sri Rahayu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Baiklah, di sini saya bersama responden keempat saya. Sebelum dimulai wawancara ini, ada baiknya responden keempat saya ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya As Mulyadi. Saya seorang mahasiswa dan hubungan saya dengan beliau adalah tetangga. Oke, langsung saja ke pertanyaan ya. Apakah Anda mengetahui jenis-jenis coklat batang yang ada di pasar? Sedikit banyak saya mengetahui. Oke. Yang selanjutnya, apakah Anda setuju jika coklat batang yang biasanya itu berbentuk batang, kita ubah bentuknya menjadi bulat? Apakah Anda setuju? Tidak setuju karena namanya coklat batang, bukan coklat bulat. Oke, harus bulat ya. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa coklat batang itu keras, contohnya tuh Silver Queen gitu. Jadi apabila coklat batang dibuat lebih lembut, apakah Anda setuju? Setuju karena lebih ramah untuk yang nggak punya gigi. Oh iya, oke. Dari sekian banyak merek coklat batang, merek mana yang paling Anda sukai dan berikan alasannya? Mungkin Silver Queen.
Mengapa? Silver Queen. Iya, alasan Anda menyukai Silver Queen? Karena enak. Nah, simpel saja ya. Apakah Anda pernah mengonsumsi coklat batang selain coklat yang Anda sebutkan tadi? Pernah. Oke. Apakah jenis kemasan dari coklat batang yang Anda suka itu sudah terjamin bagusnya? Sudah atau Apa? belum? Bisa Ibu ulangi? Apakah jenis kemasan coklat batang yang Anda suka itu sudah terjamin kualitasnya di dalamnya? Kemasannya tuh apa sudah terjamin atau tidak? Saya rasa dari bentuk fisiknya sudah. Oke. Sebagaimana diketahui bahwa coklat batang yang Silver Queen itu kan kalau diletakkan di suhu kamar dia tuh akan meleleh. Jadi apabila kemasannya itu kita modifikasi menjadi kemasan yang tahan terhadap suhu apapun sehingga coklat itu tidak meleleh, apakah Anda setuju atau tidak setuju? 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 Alasan Anda setuju? Kenapa? Setuju? Karena makan coklat lembek nggak enak. Next, jika coklat batang yang Anda suka itu melakukan modifikasi terhadap varian rasanya, apakah Anda tetap ingin mencoba? Apa Anda ingin mencobanya atau tetap ingin bertahan dengan yang lama? Yang baru. Alasannya? Karena yang lama udah biasa. Ingin coba yang baru. Oh iya, bagusnya kamu gitu, coba yang baru ya. Iya. Next, pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah menurutmu, apakah harga coklat batang di pasar itu terjangkau atau tidak? Responden? Ada yang terjangkau, ada yang tidak. Oke. Next, berapa harga coklat batang yang biasa kamu beli? Rp1.000. Berapa? 1.000? Rp1.000. Ada ya Silver Queen yang harga 1.000? Kalau yang kamu sukai? Anggap aja saya maling. Next, menurut saudara, apakah harga coklat batang yang Anda suka itu sudah sesuai dengan isi kemasan di dalamnya? Sesuai, menurut saya sesuai. Oke. Jika harga coklat batang yang Anda suka itu naik harganya, apakah Anda tetap ingin membelinya atau tidak? Tergantung. Kalau isi dalam kemasan tetap sama, ya saya beralih. Selanjutnya, apakah menurutmu harga coklat batang dengan merek satu dengan merek lainnya itu berbeda? Mungkin berbeda, tapi saya nggak tahu juga. Oh, nggak tahu ya. Next, harga coklat batang yang Anda suka itu jika dibandingkan dengan merek coklat batang yang lain tuh termasuk golongan yang mahal, murah atau bagaimana? Menengah lah. Untuk anak kos-kosan seperti saya, untuk menghadiahi pacar, bisa lah. Oh iya. Ya jika yang punya pacar tuh enak ya yang menengah. Next. Ya gitu lah. Jika harga coklat batang naik di pasar, dan apakah menurutmu dampak buruk bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan bakunya tuh coklat batang? Aduh, saya nggak paham kalau misalnya itu, Mbak. Oh, nggak paham. Oke, Mas, makasih. Selanjutnya, terakhir,
Jika ada jenis coklat Batam yang baru dengan harganya lebih murah, apakah Anda tertarik ingin membelinya? Tergantung kalau dikasih free sample buat icip-icip, ya kalau saya kepincut, saya beralih. Baiklah, terima kasih kepada responden atas ketersediaan waktunya. Baiklah, di sini saya bersama responden kelima saya, responden terakhir dari wawancara saya ini. Sebelum saya mulai wawancara, ada baiknya responden saya ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sifa Khalifa Awani. Saya berasal dari Universitas Baitur Rahmah Padang. Status saya jadi mahasiswi di Universitas Baitur Rahmah. Hubungan saya dengan kakak Okti yaitu sepupu dari seorang kakak Okti. Oke, langsung saja ya, Sipa. Ya. Apakah kamu mengetahui coklat batang yang ada di pasar? Iya. Oke, next. Apakah kamu setuju jika coklat batang yang berbentuk bulat, bentuk batang, maaf, itu kita ubah menjadi bulat? Setuju. Why? Boleh sertakan alasannya. Setuju supaya jenis coklat batang tuh banyak variasinya supaya konsumen menarik untuk membeli coklat tersebut. Oke. Dan selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa coklat batang yang jenis Silver Queen misalnya, itu keras. Jadi, apabila coklat batang tersebut kita buat atau kita rancang menjadi lebih lembut lagi, teksturnya bagaimana? Setuju. Alasannya? Supaya coklat batang tuh bisa dinikmati oleh semua kalangan jenis umur seperti orang tua ingin coklat, maka coklat seperti coklat merek Silver Queen diubah menjadi lebih keras supaya seorang usia tua bisa menikmati dan semua jenis kalangan usia bisa. Jadi setuju kalau dia lebih lembut kan? Setuju. Oke. Dari sekian banyak jenis coklat mana yang paling Sipa sukai? Coklat Silver Queen. Boleh sertakan alasannya? Karena coklatnya itu enak dan di dalamnya itu ada kacang almond sehingga lebih tertarik untuk mengkonsumsi coklat itu. Oke. Apakah saudara pernah mengonsumsi coklat selain yang coklat yang Anda sukai itu? Tidak, cuma coklat Silver Queen yang saya konsumsikan. Oke. Apakah jenis kemasan dari coklat itu sudah terjamin baiknya kemasannya? Oh, udah terjamin. Karena apabila coklat tersebut tidak dijamin kemasannya, untuk apa orang menjual? Karena orang menjual udah terbukti terjamin oleh kemasannya karena dia udah melalui uji laboratoriumnya. Oke. Selanjutnya, apakah sebagaimana kita ketahui bahwa coklat batang merek Silver Queen itu apabila diletakkan di suhu kamar, diletakkan biasa aja gitu, terus mudah leleh. Jadi di sini apabila kita buat kemasannya menjadi kemasan yang anti leleh atau bisa terjaga isi di dalamnya, apa Kasipa setuju? Setuju. Karena supaya kita bisa misalnya kita membeli banyak coklat dan kita letak di suhu kamar supaya dia tahan untuk kita mengkonsumsi coklat tersebut.
Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, jika jika coklat batang yang Sipa sukai itu melakukan variasi terhadap melakukan modifikasi terhadap rasanya, apakah Sipa tetap ingin mencoba, ingin membelinya atau tetap bertahan dengan yang lama? Ingin mencoba yang variasi barunya. Kenapa? Supaya bisa mengetahui apakah coklat yang variasi baru itu enak atau tidak untuk ingin dikonsumsi untuk mengganti varian rasanya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah harga coklat di pasar itu apakah terjangkau atau tidak? Terjangkau. Oke. Berapa harga coklat batang yang sering Sipa beli? Tergantung jenisnya. Kalau yang kecil, yang ukuran kecil tuh harganya sekitar 8.000, atau coklat yang besar tuh harganya 15.000 ke atas. Oke. Menurut Sipa, apakah harga coklat batang yang Sipa sukai itu sudah sesuai dengan isi kemasannya? Apakah sesuai dengan harga segitu, dengan coklat segitu, apakah sesuai? Sesuai. Oke. Jika harga coklat batang yang Sipa sukai itu naik harganya, apakah Sipa tetap ingin membelinya? Apabila dia naik cuman naik berapa ribu, ya tetap, misalnya kalau naiknya sekali 3 kali lipat dari harga sebelumnya, memilih tidak mengonsumsinya, membelinya. Next ya. Apakah harga coklat batang merek satu dengan merek lain itu berbeda? Berbeda. Berbeda. Alasannya kenapa ya? Karena setiap merek coklat itu mempunyai komposisinya yang berbeda-beda dengan kualitasnya yang berbeda-beda, sehingga merek lain dengan merek tersebut berbeda dari segi komposisi, bahan-bahannya juga. Oke, next ya. Harga coklat batang yang Sipa sukai itu jika dibandingkan dengan coklat lain, termasuk golongan coklat yang mahal, apa yang murah atau yang lain? Termasuk murah. Oh, murah. Silver Queen murah dengan ya, Sipa? coklat yang lain. Oke. Kan dia tergantung ukurannya. Kalau kecil ya sekitar itu, dengan banding dengan coklat yang lain kan ada juga yang seharga gitu. Kalau yang besarnya ya mahal. Tergantung jenis ukuran kalau belinya. Selanjutnya, jika harga coklat di pasar itu naik, apakah berdampak buruk kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan bakunya itu coklat batang? Berdampak, karena apabila naik harga pasar, maka pelaku usaha yang menggunakan coklat batang itu pasti dia coklatnya pasti dia, misalnya kan ukuran dulunya coklatnya coklat kacang seperti Silver Queen kan ada kacangnya, di dalamnya bisa dia mengurangi kacang lebih sedikit karena harganya melonjak naik mahal di pasar. Oke. Selanjutnya ya, yang terakhir sih Pak. Jika ada jenis coklat batang yang terbaru tetapi harganya lebih murah, apakah Sipa ingin membelinya atau tidak? Iya, mencoba membelinya untuk ingin mengetahui rasa coklat tersebut. Oke, terima kasih sih Pak atas ketersediaan waktunya untuk wawancaraan kali ini. Saya Kakak Okti ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama.